segala akal. Itulah yang memberkati hati dan pikiranmu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Abang Inang, dalam minggu kita, Minggu Kantate hari ini, firman Tuhan tertulis di Keluaran 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Keluaran 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14 saya bacakan untuk kita. Begini firman Tuhan. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkannya ke dalam laut teberau. Samudra raya menutupi mereka, ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Dengan keluhuranmu yang besar engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang engkau. Engkau melepaskan api murkamu yang memakan mereka seperti tunggul gandum. Karena nafas hidungmu segala air naik bertimbun-timbun, segala aliran berdiri tegak seperti bendungan. Air bah membeku di tengah-tengah laut. Kata musuh, aku akan mengejar, aku akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan. Nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka, akan kuhunuskan pedangku, tanganku akan melenyapkan mereka. Engkau meniup dengan taufanmu, laut pun menutupi mereka. Sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti engkau, mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban. Engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setiamu, engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu, engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil kegentaran menghadapi penduduk tanah Filistin. Demikianlah firman Tuhan. Abang Inang, saya rasa kita pasti begitu menikmati alur ibadah dari awal sampai akhir tadi. Karena ini merupakan ibadah yang menggembirakan. Dari nama minggunya, Minggu Kantate, bernyanyilah bagi Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan. Itu adalah sebuah ekspresi kegembiraan. Dan saya perhatikan tadi kita memang menikmati alur ibadah itu. Ada tadi yang sambil badannya gerak-gerak seperti ini sambil menyanyi. Ada tadi yang walaupun sepertinya dia tidak tahu lagunya, tapi dia juga ikut seperti ini, betul-betul menikmati ibadah itu. Para agenda kita pun baru kali ini maragenda amang sintua
Profesor Pardede, dan agendanya lancar, itu hal yang luar biasa juga itu. Tadi saya perhatikan tangannya tidak ada gemetar. Iya, biasanya kalau mau melihat para agenda gemetar, itu agendanya ikut itu, gemetar. Biasanya kalau perdana pasti seperti itu. Jangankan perdana, bahkan sampai sekarang pun saya yakin para agenda Parjamita itu punya ketegangan sendiri ketika melaksanakan tugas para agenda untuk Parjamita. Tapi terlebih ketegangan itu dirasakan pada saat pertama kali tampil. Saya ingat pertama kali saya naik mimbar itu di HKBP Barimbing, pagaran HKBP Porsea Dr. I.L. Nomensen. Kalau ada yang tahu HKBP itu merupakan pagaran, salah satu pagaran HKBP Dr. I.L. Nomensen di Porsea. Jadi saya pertama kali berkhotbah naik mimbar itu di HKBP Barimbing itu. Saya lihat semua jemaatnya sedikit. Gerejanya gereja tua, sudah lama. Tetapi memang karena itu hanya untuk satu kampung itu, kampung Barimbing dan marga Barimbing yang banyakan di situ. Gerejanya pun sudah tua tapi tetap seperti itu. Artinya jemaatnya hanya itu aja. Saya berkhotbah di situ, naik ke atas mimbar. Begitu saya lihat orang, betul-betul gemetar. Gemetar saya. Kebetulan karena itu gereja tua, kursinya pun sudah tua, langgatannya juga sudah tua. Goyang saya gemetar, langgatannya ikut goyang. Ini bukan lucu-lucuan, tapi ini kenyataan. Semakin lama saya melanjutkan khotbah, semakin cepat langgatan itu berkhotbah, nggak tahan saya, amin saya bilang. Daripada repot nanti, amin. Nah itulah maksud saya, ada ketegangan pasti tadi dalam Sintua yang baru. Tetapi puji Tuhan dimampukan berjalan dengan baik, dan kita juga tadi meresapi semua agenda yang disampaikan oleh Sintua kita. Mudah-mudahan ke depan semakin memberkati kita semua pelayanan para Sintua kita. Abang Inang, kembalilah kita ke topik minggu hari ini, yaitu bernyanyi atau kantate. Bernyanyi ini tidak bisa lagi terpisahkan dari kehidupan kita, kehidupan manusia dari dunia ini. Terkhusus bagi kita orang Kristen, orang yang bertuhan, tidak bisa terpisah yang dari namanya bernyanyi. Semua orang yang bernyanyi belum tentu bertuhan, tapi semua orang yang bertuhan pasti bernyanyi. Dan itu kita tunjukkan di kehidupan kita sebagai orang yang bertuhan. Mau apapun situasi hidup kita, kita bernyanyi. Kita ibadah, kita bernyanyi. Kita bersuka cita buat ibadah di rumah, bernyanyi. Bahkan sekalipun kita mendapat kedukaan, kemalangan, yang datang pun bernyanyi. Lihatlah bagaimana nyanyian itu mengisi semua sisi kehidupan kita. Jadi orang yang bertuhan, mau dalam keadaan apapun, dia pasti bernyanyi. Seperti saya katakan tadi, tidak semua yang bernyanyi bertuhan, tetapi ingat, orang yang sungguh-sungguh bertuhan, pasti dia bernyanyi. Coba, mari dinaki kamu. Ada tadi yang tidak bernyanyi? Jujur, ada tadi yang tidak bernyanyi? Ada? Nah, itu perlu itu dikoreksi itu ke depannya itu. Harus mulai mau bernyanyi. Ama enggak tahu lagunya. Kata-katanya itu maknai. Ama enggak ada teksnya dan segala macam. Kita enggak tahu lagi kalau sudah sampai seperti itu. Artinya kita semua harus bernyanyi sebagai orang yang bertuhan. Dan itu yang ditunjukkan hari ini oleh kitab Keluaran ini, menyuruh kita untuk bernyanyi. Bayangkan kalau tidak ada nyanyian di dunia ini, tidak ada musik, tidak ada nada di dunia ini, bagaimana hidup kita? Pasti hidup kita kan garing,
Hidup kita pasti akan hampa. Tidak ada nyanyi, tidak ada musik. Kita beribadah, kita hanya mendengar, kita hanya diam. Atau kita hanya merespon amin. Pasti ibadah itu tidak bisa seekspresif mungkin. Karena tidak ada wadahnya untuk menyampaikan rasa di jiwa ini. Bayangkan kalau kita berpesta di adat, tidak ada nyanyi, tidak ada musik. Bagaimana itu pesta bisa dinikmati? Manortor tapi tidak ada musik. Kita bisa kehilangan selera untuk melakukan pesta itu. Dan sepanjang sejarah kita harus bersyukur Tuhan menanamkan kemampuan kepada semua ciptaannya, tidak hanya kepada manusia. Tuhan menanamkan semua kepada ciptaannya kemampuan untuk bernyanyi. Sehingga perintah Tuhan, hai seluruh alam raya, hai seluruh bumi, hai angin, hai burung, semuanya bernyanyilah bagi Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan sudah dari awal membuat seluruh ciptaannya mampu bernyanyi. Terlebih kita manusia. Kita semua mampu bernyanyi. Bicara bakat itu nomor 2. Tapi bicara mampu bernyanyi, Tuhan sudah kasih kemampuan itu kepada kita untuk bernyanyi. Dan lihatlah, nyanyi itu sepanjang sejarah perjalanan dunia ini betul-betul punya kekuatan. Nyanyi itu bukan hanya sekedar seperti yang kita pikirkan abang-inang. Kita menyanyi lalu selesai, tidak. Tapi nyanyi itu dari sisi spiritual dia punya kekuatan. Nada dan bunyi itu punya kekuatan. Lihat bagaimana tembok Yeriko runtuh. Itu karena bunyi sangkakala. Lihat bagaimana Paulus dan Silas bernyanyi. Apa yang terjadi? Penjara terbuka. Banyak kisah-kisah karena bernyanyi maka terjadi sesuatu yang dahsyat. Banyak sekali tanpa kita sadari. Kita ini pun bisa saling menerima di kehidupan kita ini juga karena lagu. Lihat, ada Jawa, ada Sunda, ada yang hitam, ada yang putih, ada rambut keriting, ada lurus. Semua berbeda-beda kita dari latar belakang dan lain sebagainya. Lihat, tapi ada satu kekuatan nyanyi yang bisa merontokkan semua itu, akhirnya bisa membuat kita berangkulan. Indonesia, ketika itu dinyanyikan, semua itu hilang. Itu kekuatan-kekuatan nyanyi yang tanpa kita sadari bekerja di hidup kita. Bekerja di hidup kita. Lihat ketika Saul begitu marah dan gelisah. Tidak ada yang bisa menenangkan Saul. Tetapi datanglah Daud dengan kecapinya. Begitu dibunyikan, dia langsung damai. Dia langsung tenang. Dia langsung nyaman, kegelisahannya hilang. Itulah kekuatan-kekuatan nada, kekuatan-kekuatan nyanyi, kekuatan lagu yang tanpa kita sadari betul-betul bekerja di kehidupan kita. Sehingga mari bernyanyi di setiap perjalanan hidup kita, supaya nyanyian itu bekerja. Dan kita juga harus akui keberadaan kita hari ini itu juga banyak dilahirkan oleh nyanyian. Orang tua kita dulu juga bernyanyi di sepanjang hidupnya. Mereka gelisah karena mungkin uang sekolah anaknya belum ada. Mereka gelisah karena anaknya di rantau tapi dia di kampung tidak bisa bertelepon, bertukar kabar. Banyak hal yang mereka alami, mereka gelisah karena panen dan lain sebagainya tidak sesuai dengan hasil, cuaca tidak membaik. Tapi lihat, ada kebiasaan orang tua kita dulu yang mungkin sama-sama kita saksikan. Mereka selalu bernyanyi. Mamutik kopi pianoni. Olan Yesus dohu bai dongaku. Aibana pasona konau.
Tapi dia punya banyak problem hidup. Dia ingat anaknya di rantau yang harus dia kirimi. Dia lihat cuaca kopi ini tidak sebagus yang dia harapkan. Tapi dia bernyanyi untuk menghadapi situasi itu. Tanpa dia sadari, logika mungkin tidak bisa mengerti tentang itu, tapi dia punya kekuatan untuk menghadapi situasi itu. Batinnya menjadi tenang. Batinnya menjadi tenang. Jadi mari kita semua juga menganggap bahwa lagu ini betul-betul punya kekuatan. Tidak sembarangan orang zaman dulu bernyanyi. Tidak biasa-biasa orang zaman dulu menganggap kekuatan nyanyi. Tapi orang memang melihat nyanyi itu punya kekuatan yang luar biasa. Dan saya katakan kembali lagi, kita ini pun berhasil sampai hari ini ada karena orang tua kita bernyanyi dahulu. Karena orang tua kita bernyanyi. Jadi di setiap kehidupan mari kita harus bernyanyi. Karena di dalam nyanyian itu kita memperoleh banyak hal. Jadi sangat senang dengar program beberapa bulan ini. Sekolah minggu dibentuk, komunitas dia bernyanyi. Remaja juga bernyanyi. Naposo juga mudah-mudahan semakin baik bernyanyi. Semua memang kita harus bernyanyi dari kecil sampai akhir hidup kita di dunia ini. Karena kalau kita baca Alkitab, lihat, kalau kita baca Alkitab, kita disuruh bernyanyi bukan hanya di dunia ini. Bahkan kelak di surga pun kalau kita baca kitab Wahyu, semua harus bernyanyi. Mereka bernyanyi di hadapan Allah. Mereka memuji Allah dengan nyanyian. Itu semua yang diterangkan di kitab Wahyu. Jadi kita pun nanti di surga harus bernyanyi. Jadi mulai dari bumi ini pun latihlah diri bernyanyi. Jangan nanti masuk surga kita, sudah masuk surga disuruh Tuhan bernyanyi ada yang false. Pak, siapa yang false itu kata Tuhan? Turunkan lagi itu, keluarkan itu. Bayangkan betapa sialnya hidup ini. Sudah masuk surga, tapi hanya karena false suaranya di surga. Dia akhirnya tidak dikeluarkan dari surga. Tapi bukan seperti itu maksud nyanyian itu. Tapi di surga juga bernyanyi. Tapi bagaimana sebenarnya nyanyian yang baik? Bagaimana sebenarnya nyanyian yang false? Ini harus kita pahami. Kita semua kalau bernyanyi, kita menilai orang bernyanyi, pasti ada teknik-tekniknya, ada ukuran-ukuran nadanya yang menentukan seseorang itu bagus bernyanyi atau tidak bagus bernyanyi. Tetapi tahukah Anda, sebagai manusia kita seperti itu. Tetapi di hadapan Tuhan, Tuhan punya cara tersendiri untuk menilai seseorang nyanyiannya bagus atau tidak, false atau tidak. Ada cara Tuhan. Apa? Menyanyi dari hati. Yesaya 29 ayat 13. Yesaya 29 ayat 13 menerangkan nyanyian yang false dari umat. Coba satu orang remaja siapa yang bisa membacakan Yesaya 29 ayat 13. Siapa yang berani? Langsung berdiri. Ada? Mana? Remaja? Sudah dapat? Yesaya 29 ayat 13 berdiri bacakan dengan kuat. Ayo. Siapa? Lomo. Coba berdiri Lomo. Kuat baca.
Ayo, baca yang kuat. Yesaya 29 ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Itulah nyanyian yang false. Itu false bagi Tuhan. Bibirnya mengumandangkan lagu bagi kemuliaanku, tetapi hatinya jauh dariku. Berarti dia tidak bernyanyi dengan hati, maka nyanyiannya false. Di hadapan Tuhan, itu yang menentukan sebuah lagu itu baik atau tidak. Untuk itu kita tidak hanya sekedar bernyanyi, tetapi kita disuruh menyanyi dari hati, Amanginang. Bagaimana menyanyi dari hati? Saya tidak tahu membahasakannya, tapi saya percaya nyanyian yang dari hati betul-betul menembus langit. Saya percaya itu. Nyanyian yang dari hati betul-betul menembus langit. Sehingga ada orang pintar mengatakan, siapa yang bernyanyi dari hati dia sudah berdoa 2 kali. Siapa yang bernyanyi dari hati dia sudah berdoa 2 kali. Karena nyanyian yang dari hati dia menembus langit. Bagaimana keadaan seseorang yang bernyanyi dari hati? Pernahkah Anda mengalami seperti ini? Atau saya yakin mungkin beberapa dari kita pernah mengalami seperti ini. Terkadang keadaan hidup kita berganti-ganti. Tapi kita lihatlah ada suasana hati yang terkadang tidak bisa kita ungkapkan dengan perasaan, tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata, tapi membuat kita tanpa kita sadari bernyanyi di dalam hati. Contoh kita lagi kumpul dengan teman-teman kita, mereka lagi berbicara, tetapi karena tekanan hidup atau persoalan yang kita alami, kita termenung begitu. Lalu dari sekian puluhan ribu lagu yang kita tahu, tiba-tiba ada secara spontan kita nyanyikan, tetapi di dalam hati. Tiba-tiba nyanyi yang kita nyanyikan di dalam hati itu tidak terdengar oleh orang lain, tetapi bisa disambung orang lain. Pernahkah Anda seperti itu? Anda menyanyikan lagu di dalam hati yang tidak ada orang mendengar sebenarnya, tetapi ada orang lain yang tanpa sadar juga dia menyanyikan lagu yang kita nyanyikan dalam hati itu, percis mengikuti syair yang lanjutan dari yang kita nyanyikan itu. Contoh, di dalam hati, tiba-tiba ada orang di samping kita, teman kita yang tidak mendengar kita nyanyi itu menyanyikan lagi lanjutan, dia nyanyikan itu. Saya tidak hanya sekali mengalami seperti itu. Terkadang saya yakin itu juga dialami oleh orang lain. Dari sekian banyaknya lagu kita memilih secara acak di dalam hati untuk memuaskan ekspresi jiwa kita. Dan itu lagu yang lahir bukan dari pikiran, tetapi itu lahir dari perasaan. Sehingga dia bisa menembus kesadaran orang lain. Begitu juga dengan Tuhan. Saya yakin begitu. Ketika kita bernyanyi sungguh-sungguh dari dalam hati, maka itu adalah hati yang bernyanyi, jiwa yang bernyanyi, maka dia juga akan menembus kepada sang roh itu. Tuhan itu akan mendengarkan setiap nyanyian yang sungguh-sungguh kita nyanyikan dari dalam hati. Jadi, mari mulai membiasakan diri ini, Amanginang, membiasakan hidup kita. Kalau ada situasi khusus di dalam hidup kita, kalau ada persoalan, kalau ada tekanan yang terlalu berlebihan, seakan-akan kita lemah dan lain segala macam, mulailah ajak dirimu, ajak
kekuasaan Tuhan itu terlihat ketika kita betul-betul menjalani kehidupan ini berserah. Mengakui kekuatan Tuhan di hidupnya, dia juga sudah mengakui dia bukan siapa-siapa. Dan ketika dia mengakui dirinya bukan siapa-siapa, maka di saat itu dia pasti akan menyerahkan seluruh hidupnya hanya kepada Tuhan sang penguasa itu. Sehingga hanya orang yang rendah hatilah yang mampu mengakui kekuasaan Tuhan. Hanya orang yang rendah hati. Mau apapun dibuat Tuhan di depan mata orang yang angkuh, dia tidak akan mampu mengakui kekuasaan Tuhan. Jadi kalau kita bilang, orang Israel dulu karena di depan matanya terbelah laut, wajar dong mereka mengakui kekuasaan Tuhan. Di depan mataku kok nggak ada dibuat apa-apa. Tunjukkan dululah Tuhan perbuatanmu di depan mataku, baru aku akui. Siapa yang berkata demikian? Yesus pernah berkata, kepada angkatan yang jahat ini tidak akan sedikit pun diberi tanda. Karena itu pernyataan sebuah keangkuhan. Karena pada akhirnya memang hanya orang yang rendah hatilah yang mengenal dirinya siapa, yang mampu melihat kekuasaan Tuhan. Tidak harus laut dibelah. Lihat Firaun pun melihat laut terbelah. Firaun pun dilihatnya dengan mata kepalanya laut terbelah. Tetapi apa katanya? Dengan nafsuku akan kudapatkan mereka. Akan kucabik-cabik mereka. Akan kurampas mereka. Di depan matanya juga terbelah laut. Di hidupnya 10 tulah sudah ditunjukkan Tuhan kekuasaannya. Tetapi lihat, tidak sedikit pun dia mengakui kekuasaan Tuhan. Itulah keangkuhan. Jadi bukan persoalan tanda apa yang diberikan. Bukan persoalan laut terbelah. Tetapi ini persoalan pengenalan diri. Ini persoalan kerendahan hati. Dan hari ini kita juga mau diajak tidak hanya sekedar mengenal Tuhan, tetapi mengenal diri kita. Siapapun di sini yang merasa begitu hebatnya, amang inang kita tetap sama. Sama-sama manusia yang terbatas dan sangat lemah. Seberapa hebat pun dirimu, seberapa hebat pun kita, seberapa banyaknya pun segala sesuatu pada kita, seberapa tingginya pun diri kita, itu tidak mengubah kenyataan bahwa kita sama. Sama-sama akan berakhir. Sama-sama terbatas. Sama-sama bisa sedih. Sama-sama bisa nangis. Sama-sama bisa menderita. Sama-sama bisa bahagia. Kenyataan itu tetap melekat pada diri kita semua. Jadi jangan ada yang angkuh. Jangan ada seperti Firaun. Jangan ada yang tidak mengenal dirinya. Dan jangan ada coba-coba merendahkan orang lain. Orang yang berani merendahkan orang lain, dia tidak mengenal dirinya. Dan dia tidak akan mungkin mengenal Tuhan. Apapun yang dibuat di depan matanya. Apapun yang dialaminya di hidup ini, tidak akan membuat dia mengenal Tuhan. Untuk itu ini pun perlu di tengah-tengah kehidupan kita berreformanda, bersekutu. Nyanyian yang baru yang diinginkan Tuhan itu adalah kesadaran diri bahwa kita mengenal Dia, kita mengenal diri kita, sehingga kita mengenal sesama. Kalau saya tahu bahwa saya terbatas, kalau saya tahu bahwa saya sama dengan remaja-remaja ini, kalau saya tahu bahwa saya sama dengan Anda semua, saya pasti akan berlaku benar terhadap Anda. Seru Pak Hamid, tur dia mau. Ngau jago udah songor. Bah, tur dia mak. Sakit gigi nangis juga nya. Datang asam urat.
selesai juga nya. Anak sakit, dak-dikduk juga nya. Naik BBM, marsak juga nya. Segala macam, lah sehebat-hebat apapun. Bahkan semua sudah melimpah dan segala macam. Olah roh sahiti, marpitor dotong. Olah roh kagalubangi, tahu hutat dotong. Bahkan yang terakhir, mati dotong. Baik, itu kenyataan dalam hidup ini. Yang membuktikan bahwa kita tidak sehebat yang kita pikirkan. Lemah. Asugari roh sahid aletong jago baba rumah. Si sobaume. Asugari aha penamasa di bagasa portibior, aha namasa di bagasa ngulu, na tidak mengubah sedikit pun, itu baru hebat. Anaknya sakit, oh tenang aja, sembuh, baru hebat. Jadi kita betul-betul harus sadari bahwa kita sama saja. Sama saja. Apapun yang berbeda dari keberadaan hidup kita masing-masing. Tetapi kenyataan tidak bisa memungkiri bahwa sesama manusia tetap terbatas dan lemah. Sehingga untuk itu Amanginang, nyanyian baru itu adalah perlakukanlah sesamamu dengan baik sebagaimana dirimu hendak diperlakukan, demikianlah perlakukan orang lain. Itu adalah nyanyian yang paling indah. Yesus juga mengatakan itu. Apa yang hendak diperbuat orang lain kepada dirimu, perbuat jugalah demikian kepada mereka. Itu tandanya bahwa kita tahu dan sadar siapa diri kita. Anda ingin dihargai, hargai orang lain. Anda ingin mengalami kebaikan, berbuat baiklah kepada orang lain. Anda ingin mengalami kesejukan dan kedamaian, begitu jugalah berlaku kepada orang lain. Maka nyanyian yang indah sudah kita keluarkan, dan nyanyian yang indah pun akan dikeluarkan kepada kita. Dan selebih daripada itu Amanginang, ketika seseorang menyadari siapa dirinya yang penuh keterbatasan, maka yang dia lakukan adalah meyakini Tuhan sepenuhnya yang tidak terbatas itu. Meyakini Tuhan sepenuhnya yang tinggi luhur itu di dalam hidupnya. Memimpin perjalanan hidupnya. Jadi percayalah, ketika kita sudah tahu bahwa kita penuh keterbatasan, yang kita lakukan apa? Berdoa, bernyanyi. Epistel tadi menambahi katanya apa? Berdoa dan bekerja. Hanya itu yang dilakukan oleh orang-orang yang menggantungkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Dia hanya akan selalu berdoa dan bernyanyi dan juga bekerja yang baik di hidupnya. Untuk itu, mari kita percayakan hidup kita yang terbatas dan lemah ini kepada Tuhan dengan berlaku baik kepada sesama, menyanyikan lagu-lagu yang baik kepada sesama, dan terlebih mempercayakan kepercayaan perjalanan hidup kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Amin, kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk persekutuan kami hari ini. Kami banyak merasakan kebaikan yang daripadamu. Engkau melimpahi kami Tuhan dengan kasih karuniamu. Kami sungguh-sungguh berterima kasih untuk seluruh kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, ajarlah kami melalui Roh-Mu, supaya kami sungguh-sungguh dapat bernyanyi sesuai dengan kehendak-Mu, supaya nyanyian kami menyukakan hati-Mu, supaya kami Tuhan mampu bernyanyi di setiap kondisi kehidupan kami. Ajar dan kuatkanlah kami melalui Roh-Mu. Tuhan, kami sadar kami manusia yang sangat terbatas, sehingga kami datang ke hadapan-Mu Tuhan
menggantungkan seluruh kehidupan kami. Kami tahu tidak ada yang baik yang bisa kami alami di hidup kami tanpa campur tangan-Mu. Untuk itu Tuhan, bekerjalah dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, secara khusus kami mau berdoa kepada saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit, yang berada di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhanlah yang memulihkan mereka. Tuhan yang memberkati obat dan setiap proses pengobatan yang mereka jalani. Biarkanlah mereka Tuhan mengalami kesembuhan yang daripada-Mu, supaya dapat bersukacita, bernyanyi di hidupnya, memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami tahu bahwa beberapa saudara-saudari kami baru saja melaksanakan operasi dan ada yang akan melaksanakan operasi. Tuhanlah yang tinggi luhur, Tuhanlah sumber segala yang baik. Untuk itu Tuhan, hanya kepada-Mu kami memohon dan meminta. Tuhanlah yang memberkati setiap proses operasi dan pemulihan terhadap saudara-saudari kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk seluruh kehidupan kami jemaat-Mu. Biarlah tangan Tuhan yang bekerja di setiap rumah tangga kami. Biarlah tangan Tuhan yang memberkati setiap pekerjaan kami. Dan Tuhanlah yang menyertai dan memberkati anak-anak kami. Tuhan, hanya kepada-Mu lah kami serahkan seluruh hidup kami, keluarga kami, beserta pekerjaan kami. Kami punya banyak kekurangan dan dosa. Ampunkanlah setiap kekurangan dan dosa-dosa kami. Dan terimalah doa kami hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat penebus kami. Amin.